Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki Anam, NPM 19 10 80 10 87. Di sini saya perwakilan dari kelompok kami untuk mempresentasikan materi mata kuliah Oceanografi yang diampu oleh dosen Abdul Qadir Jailani, sarjana kelautan, magister perikanan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rafael Moza dengan NPM 19 10 80 10 09. Yang kedua, Rina Nurjana dengan NPM 19 10 80 10 19. Yang ketiga, Fatimah Zahro dengan NPM 19 10 80 10 66. Yang keempat, Halila Fira Rufaida dengan NPM 19 10 80 10 75. Yang kelima, Dwi Andrianti dengan NPM 19 10 80 10 82. Yang keenam, Sidki Anam dengan NPM 19 10 80 10 87. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Apa yang akan dibahas dari materi mata kuliah Oceanografi dengan topik teori asal dari lautan dan kenapa penting melakukan riset tentang laut atau samudra. A. Yaitu hipotesa pelepasan lempeng. B. Teori undasi. C. Teori tektonik lempeng. D. Pentingnya melakukan riset laut dan samudra. Selanjutnya, kita akan membahas satu demi satu. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah pengertian dari hipotesa pelepasan lempeng tersebut. Menurut ahli geologi dasar laut Amerika Serikat, Robert Diaz, kemudian mengembangkan hipotesa Higgs. Perkembangan penelitian topologi dasar laut membawa bukti-bukti baru tentang terjadinya pergeseran dasar laut dari arah punggungan dasar laut ke kedua sisinya. Penyelidikan umur sedimen dasar laut mendukung hipotesa tersebut, di mana makin jauh dari punggungan dasar laut, maka makin tua umurnya. Berarti ada gerakan yang arahnya dari punggungan dasar laut tersebut. Di sini ada beberapa contoh punggungan dasar laut seperti Mid-Atlantic Ridge, Earth Pacific Ridge, Atlantic Indian Ridge, dan Pacific Atlantic Ridge. Selanjutnya, kita akan membahas teori undasi. Apakah pengertian dari teori undasi tersebut? Teori undasi disusun oleh Van Bert-Mellon pada tahun 1932 sampai 1935 yang menjelaskan tentang proses terbentuknya busur-busur pegunungan yang menjadi kerangka pokok pulau-pulau di Indonesia. Van Bert-Mellon menjelaskan bahwa teori undasi yaitu adanya permukaan bumi yang tidak rata, yaitu cenderung dan sebagian tonjolan atau pegunungan yang diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap magma. Gerakan gelombang ini dipengaruhi oleh pemisahan magma dari basa ke asam dan dari basa ke ultra basa, sehingga terbentuk 4 susunan, yaitu dimulai dari atas seperti asam, intermediat, basa, dan ultra basa. Selanjutnya, kita akan membahas teori tektonik lempeng. Apakah pengertian dari tersebut? Teori tektonik lempeng adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap
adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer. Teori ini menyatakan bahwa lapisan terluar bumi terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lainnya. Setiap lempeng tektonik bersifat kaku dan bergerak sebagai unit mekanis tunggal. Hal ini mengakibatkan bila sebagian bergerak, maka satu unit lempeng akan bergerak. Perubahan kecil akan terjadi pada bagian tengah dan tentu saja kerusakan besar timbul pada bagian tepi karena bersinggungan langsung dengan lempeng yang lain. Teori tektonik lempeng atau plate tektonik dapat menerangkan proses dinamika bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Lempeng-lempeng atau plate, kulit bumi yang bergerak dari punggungan tengah samudera atau mid-oceanic ridge, di mana dibentuknya kerak baru menuju garis busur vulkanik lainnya dan menuju rantai pegunungan aktif. Lempeng-lempeng kulit bumi saling bertumpukan, berpapasan, maupun menjauh. Teori tektonik lempeng mampu menerangkan asal-usul keberadaan magmatisme tektonik aktif baik di darat maupun di laut secara sistematis dan teratur. Yang terakhir, kita akan menjelaskan bagaimana pentingnya melakukan riset laut dan samudera. Apakah penting kita melakukan riset? Ternyata di sini sangat penting karena hal ini diperlukan untuk menguak potensi yang ada terkandung di dalamnya. Potensi ini terkait keanekaragaman hayati laut yang ada di samudera tersebut dan pengaruh Samudra Hindia terhadap iklim dan cuaca ekstrim. Eksploitasi laut akan mengungkap biota maupun ekosistem laut yang belum diketahui sehingga lautan dapat dikelola dengan baik dan benar. Temuan yang muncul dapat dijadikan obat medis, makanan, sumber energi, dan produk lainnya. Adanya informasi tersebut dapat berguna bagi generasi selanjutnya. Selain itu, hasil riset terhadap lautan untuk melakukan prediksi terhadap topografi dan iklim di kawasan samudera yang sangat kompleks dan dapat menjadi faktor utama terjadinya suatu ekstrim. Dan perubahan iklim yang ada di samudera ini akan sangat berpengaruh terhadap iklim dunia dan migrasi ikan. Informasi hasil riset akan dapat memprediksi adanya bencana alam maupun cuaca buruk, sehingga dapat dihindari dan diminimalisir dampaknya. Slide ini menjelaskan dari mana sumber yang kami gunakan untuk mengerjakan materi mata kuliah oceanografi dengan topik teori asal dari lautan dan kenapa penting melakukan riset tentang lautan atau samudera untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya, ternyata sudah selesai materinya. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan dalam pembuatan materinya dan mempresentasikan materi tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.